diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana Kalau enggak sempit ini bisa dilepas tangan yang jadi ini, jatuhnya tangan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kepada ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia yang terakhir, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Bagaimana tulisan karetnya, tahu karet tadi ya lupa. yang beliau tamatkan dari Ada kan kita masuk lubang Universitas Islam Madinah, S1, S2, S3-nya di Universitas Islam Madinah, yang kita sampaikan kemarin. dan dinaikkan Al-Qur'an gitu. Firanda Adilja, LC, MA, Dr. Al-Ustad Firanda Adilja, LCMA. Udah tenang aja. Beliau hidup Itu lepas. yang bermakna, ya. Hidup yang bermakna. Baik, kemarin kita telah sebutkan bahwasanya di antara salah satu hidup yang bermakna dalam kehidupan kita dunia bahkan pada hari kiamat adalah begini lah cantik. yang pertama adalah membiasakan senyum, ya, membiasakan senyum. Kemudian yang kedua mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ya. Jatuh. Dan saya sampaikan hadis tentang bahwasanya teman yang soleh itu bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Kalau pesan Imam Hasan Al-Basri, istaghfaru minan asdiqail mu'minin, perbanyaklah kalian memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang mukmin. Fa innahum syafa'atu yaumil qiyamah, sesungguhnya mereka akan menjadi syafaat kalian pada hari kiamat. Dan ternyata perkataan Imam Hasan Al-Basri ini juga ada dasarnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabbta. Kalian bersama orang-orang yang kalian cintai. Jadi kalau kita mencintai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, khawatirnya nanti kita dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, ya, teman-teman dekat atau keluarga-keluarga terdekat itu akan menjadi musuh-musuh satu dengan lainnya. Ilal muttaqin, kecuali mereka bertakwa kepada Allah. Maksud bertakwa di sini apa? Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu melihat teman kawan agamanya, karena itu pengaruh. Dan pengaruhnya disitulah disebutkan dalam hadis yang sangat panjang bahwa orang mukmin itu akan menjadi syafaat bagi kawan-kawannya, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ini hadis sangat panjang. Saya akan singkatkan bahwasanya nanti ketika orang-orang mukmin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang mukmin semua sudah dibebaskan segala permasalahannya, selesai urusan mukmin, maka orang ini masuk surga. Ketika dia masuk surga, maka dia melihat teman-temannya
Dia melihat teman-temannya, dan ternyata ada teman-temannya ini masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Bahkan ketika orang mukmin ini masuk surga melihat kawannya di neraka, nah disinilah dia bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan permohonan yang sangat yang sangat berharap, ya, yang sangat berharap sampai-sampai orang mukmin mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahaduna fi fayuqala lahum, ya, yakni orang mukmin berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Allah, mereka itu sewaktu di dunia sama-sama kami puasa, ya Allah. Kemudian mereka juga, ya Allah, sewaktu di dunia sama-sama sholat. Dan mereka juga sewaktu di dunia sama-sama melakukan kebaikan. Maka dikatakan kepada mereka, karena orang ini merasa sedih, dia mengatakan sama Allah, ya Allah, itu kawan kami, dulu kami sama-sama di dunia sholat, sama-sama dulu puasa, sama-sama melakukan amalan kebaikan. Pada hari ini mereka tidak bersama kami. Maka fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, fayuqal, dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkanlah orang-orang yang para mukmin kenalin. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sahabat orang mukmin ini yang di neraka. Kenapa? Orang mukmin ini berdoa kepada Allah, berharap sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sama-sama di dunia beramal soleh, beribadah, sholat sebagainya, tapi dia sedih karena kawannya gak masuk surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan orang yang dikenal orang ini, keluarkan orang yang dikenal oleh orang mukmin ini. Dan inilah yang menjadi dalil bahwasanya pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh. Karena orang yang soleh ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, bukan sekedar di dunia dan bahkan pada hari kiamat. Maka nggak heran para orang soleh terdahulu, bahkan para ulama terdahulu, mereka betul-betul memperhatikan siapa teman mereka dan siapa kawan mereka. Dan bahkan orang-orang tua, para ulama-ulama terdahulu itu, mereka memperhatikan anak-anaknya itu, siapa yang mereka berteman, anaknya berteman dengan siapa, kayak mana akhlaknya, kayak mana perbuatannya, kayak mana agamanya. Kenapa? Ini sangat berpengaruh. Ya, ini sangat berpengaruh. Bahkan saking pengaruhnya, mereka bisa menjadi syafaat mereka pada hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah pesan bahwasanya hidup yang bermakna yaitu kita memiliki teman-teman yang soleh. Dan ada satu ungkapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahasa beliau luar biasa. Apa kata beliau? Ma'adul abdu ba'da al-islam ni'matul khairan min akhi salih. Fa idza wajada ahadukum wada' min akhi falyatamassik bihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba ketika sudah mendapatkan kenikmatan setelah Islam yang lebih daripada kenikmatan saudara itu adalah saudaranya yang soleh. Artinya seorang hamba ketika dia sudah mendapatkan nikmat Islam, dan selebih daripada Islam itu ada nikmat yang paling lebih baik, yaitu ketika dia memiliki teman yang soleh. Maka apa kata beliau? Apabila kalian mendapati salah seorang di antara kalian teman yang soleh, maka pegang dia, pegang erat-erat dan jangan ditinggalkan. Pegang erat-erat dan jangan ditinggalkan. Kenapa? Itu tadi dalam hadis Nabi, bisa jadi dia akan menjadi penolong kita. Dan bahkan Bapak dan Ibu, maaf, bisa jadi teman-teman kita yang soleh lah yang bisa menolong kita daripada keluarga kita sendiri. Bisa jadi teman-teman yang soleh kita lah yang bisa menjadi penolong kita daripada keluarga kita sendiri. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita, ya, keluarga kita yang soleh-soleha, kemudian kita memiliki teman yang soleh-soleh, insya Allah Allah memberikan
pertolongannya pada hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata beliau, agar hidup kita bermakna, yaitu berusaha untuk tidak memiliki hutang. Ini kata beliau, berusaha untuk tidak memiliki hutang. Walaupun dalam kajian para ulama mengatakan, ketika mendadak betul-betul membutuhkan kehidupan atau suatu hal kebutuhan kehidupan pokok dan sebagainya, maka hukum asal hutang ini makruh. Hukum asal hutang ini makruh. Tapi kalau butuh kali, memang mendadak kali, mudor kali, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Akan tetapi dalam kajian hutang ini Nabi SAW dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti, jangan anggap remeh terhadap hutang ini, terutama ketika kita meminjam suatu hutang atau suatu barang atau seperti apakah uang, maka diupayakan yang kita pinjam itu dicatat. Karena dalam surah Al-Baqarah sangat panjang sekali. Bahkan perlu saksi. Itu saking luar biasa kajiannya. Maka kayaknya kata beliau, kalau hidup kita bermakna ya berusaha tanpa hutang. Walaupun kadang manusia juga butuh yang namanya hutang, tapi jangan menjadi suatu hal prioritas. Ya, makanya dalam hadis Nabi juga mengatakan, orang yang berhutang, ketika dia berhutang dan dia tidak ada niat untuk membayarnya, dia tidak ada niat untuk membayar hutangnya, akhirnya Allah akan celakakan dia. Allah akan binasakan dia. Tapi kalau orang yang berhutang memang mundur kali, gak ada lagi, terpaksa dia hutang dan dia berniat untuk bayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk bayar hutangnya. Maka tak heran dalam doa Nabi SAW, salah satu doa Nabi SAW adalah agar beliau terhindar dari namanya hutang. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang ketiga, berusaha hidup tanpa hutang. Kalaupun kita berhutang, upayakan kita bayar. Apalagi ada juga salah satu nasihat ulama mengatakan, kalau kita berhutang kepada orang, maka kita harus untuk betul-betul berniat untuk bayar. Ya, berniat untuk bayar. Dan kalau ada orang yang mau menghutangkan, ini kaidahnya ya. Kalau kita yang mau berhutang, kita memiliki hutang, maka kita harus betul membayar. Kalau yang kedua, kalau kita yang memberikan hutang, ini kaidah luar biasa dalam Islam ya. Kalau kita yang memberikan hutang, kaidahnya apa? Ya udah, kita tangguhkan, kita mudahkan, tetapi tetap pakai tentu dalam syariat Islam juga. Karena orang yang menghutangkan itu hukum asalnya sebenarnya dia membantu. Kalau membantu kaum muslimin, ya kita bantulah. Tapi kadang khawatirnya udah dibantu, nggak tahu dibantu, dan ditolong nggak tahu ditolong, kan begitu. Tapi ini kaidah dalam kehidupan kita. Kalau kita yang mau berhutang, maka kita harus punya itu bayar hutang. Kalau kita yang meminjamkan, maka kita bantulah. Kadang aku sebutkan, kalau kamu hilangkan hutangnya itu baik bagimu. Ya, kalau 10.000 nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kalau 10 juta, nggak mungkin mikir-mikir. Apalagi 100 juta mikir-mikir, miliaran mikir-mikir. Kan begitu kan? Kalau 10.000 aja udah ada, 10.000 aja kok. 5.000 masih bisa dibereskan. Tapi udah jutaan, ini ya. Tapi kalau itu dimaafkan, masya Allah, ya, Allah ganti lebih daripada itu. Bapak dan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata beliau, agar hidup bermakna, hendaknya kita senantiasa membantu orang lain. Ya, dimana membantu orang lain ini dengan apapun yang bisa kita bantu, bantulah. Dengan cara apapun bisa kita tolong, tolonglah. Ya, apakah sifatnya materi, keuangan,
atau sifatnya non materi, pikiran, tenaga, apalagi ya banyak lah, memberikan bantuan tenaga, pikiran, harta, ide. Apalagi dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fil auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ternyata ulama mengatakan, kalaulah hidup kita mau ditolong oleh Allah Bapak dan Ibu, kalaulah hidup kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah tolong orang lain. Rajin-rajinlah kita tolong orang lain. Kalau kita tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak ada tergerak untuk menolong orang lain, nah, khawatirnya udah menolong kita nantinya. Ya, khawatir begitu. Dan bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, terutama kita seorang muslim yang muslim lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna imanmu, tidaklah sempurna iman seorang, ya, apabila seorang itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya, tidak mau memberikan pertolongan kepada saudaranya, dirinya ada. Ini khawatir ini, ya, khawatir. Dan bahkan dalam hadis yang sangat panjang disebutkan, orang yang menolong saudaranya, orang yang membantu kaum muslimin, yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia, bahkan Allah tolong dia di dunia, bukan sekedar dunia, menjelang sakaratul maut juga Allah tolong. Apalagi nanti pada hari kiamat. Ada dalam hadis disebutkan, ya, man yassara musliman yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kata-kata akhirat, kalau kita kaji dalam penjelasan para ulama, bahwa awal seseorang menuju akhirat itu di mana? Di mana Bapak dan Ibu? Alam kubur. Maka sebagai ulama, kalau seorang telah meninggal dunia, maka hakikatnya telah tegaklah kiamat kepadanya. Jadi Nabi mengatakan seorang meninggal dunia dan dia masuk dalam kubur, kata Nabi, innal qabr awwalu manzilul akhirah. Bahwa alam kubur, alam barzakh merupakan awal pertama seseorang menuju akhirat. Dia dalam bahasa Islam itu, orang yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan urusan di hari kiamat. Berarti di dunia Allah mudahkan, menjelang sakaratul insya Allah akan mudahkan, di alam barzakh Allah juga mudahkan, bahkan nanti pada hari kiamat juga Allah mudahkan. Kenapa? Dia membantu orang lain, memudahkan orang lain, apalagi dia tidak menyulitkan dan sebagainya. Bahkan disebutkan hadis lain, siapa yang menolong kesusahan kaum mukminin, maka Allah akan tolong dia. Allah akan tolong kesusahannya di dunia dan Allah juga akan tolong kesusahannya pada hari kiamat. Dan inilah disebut dengan hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna. Kita akan percepat, kita akan tambah lagi. Sekali lagi kepada yang kelima, kata beliau, agar hidup kita bermakna, hendaklah kita menjadi orang yang qanaah dan jauhilah membanding-bandingkan sama orang lain. Qanaah kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, cara berterima kasih kita kepada Allah adalah hidup qanaah. Sederhananya lagi adalah kita banyak bersyukur dengan cara melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Sebagaimana Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang-orang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak menyepelekan nikmat Allah kepada kalian. Nah, ini kadang kita melihat keenakan orang, sebaiknya hidupnya. Padahal kita nggak tahu ternyata yang dia alami keenakan hidupnya itu
Pening juga ada, pening, banyak utang ternyata. Kita gak punya apa-apa tapi gak ada punya utang, kan begitu. Jadi qanaah ini sangat penting dalam kehidupan. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Seberapa kita dapat yang rezeki hari ini, alhamdulillah. Ya, dan ternyata qanaah ini juga merupakan salah satu kunci pribadi seorang itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul ikhlas dan betul-betul dan betul-betul dia meridhai apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia meridhai apa yang Allah telah berikan kepadanya. Enggak bangsa keluh kesah. Bahkan saking tinggi kajian qanaah ini, Bapak dan Ibu, saya tinggi kajian qanaah ini, ketika apa yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ataupun banyak atau sedikit, dia tetap mengembalikan semua kepada Allah dan bahkan dia nggak peduli dengan dunia ini. Itulah qanaah. Maksudnya dia nggak bawa open terhadap dunia ini. Dapat, nggak dapat, nggak urusan dia. Yang penting dia senantiasa meridhai apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini qanaah, ini kajian tingginya. Bahkan disebutkan qanaah ini juga dapat nggak dapat, banyak ataupun sedikit, dia nggak peduli, nggak open, dan bahkan dia lakukan semuanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW ya tidur dan bangun dari tidurnya dan pada itu masuk Umar masuk rumah Nabi dan melihat bahwasanya di punggung Nabi itu, di belakang Nabi itu nampak bercak-bercak dari pelepah kurma. Bercak-bercak dari pelepah kurma. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, itu di Romawi, di Persia, raja-rajanya hidupnya enak, tempat tidurnya enak. Kan begitu. Kamu ini Nabi, panglima perang. Kalau sekarang mungkin Pak Presiden yang masih kalah, Pak Presiden masih kalah. Ya, artinya begitu gambarannya. Dia mestinya ya, kalau kita buatkan tempat tidur yang enak. Apa kata Nabi SAW? Apa urusannya aku dengan dunia ini? Apa urusannya aku dengan dunia ini? Tidaklah dunia ini seperti apa? Seperti seseorang yang bersafar. Setelah bersafar dia istirahat, beristirahat di balik pepohonan. Setelah selesai istirahatnya, dia berangkat pergi lagi. Begitu dunia. Itulah Nabi SAW. Artinya apa? Gak bawa kali urusan dunia ini. Kalau kita bawa kali urusan dunia ini, maka sampai mati pun dibawa urusan dunia. Kan begitu kan? Makanya ini qanaah sangat penting. Ya ada nggak ada, alhamdulillah. Makanya saya di awal dikatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang bawah kita. Supaya kita bersyukur karena kita di atas. Apa nggak stres? Tetangga punya mobil, awak yang panasan. Tetangga punya emas sedikit, udah iri dan sebagainya. Nah ini pentingnya. Coba lihat di bawah kita. Ternyata Bapak dan Ibu, ini pengalaman saya pribadi. Bahkan pengalaman kawan juga. Bahwasanya ternyata yang membuat kita bahagia sebenarnya itu, ini dan tanda kutip jangan salah paham ini ya. Aku salah paham. Bahwasanya walaupun kita susah, kita melihat orang tua kita, rasa gembira untuk memberikan pertolongan kepada mereka itu luar biasa. Bahkan kegembiraan itu bukan yang sifatnya kita berikan materi, enggak. Kegembiraan kita rasakan bukan kita tuh rasanya kita sudah berbuat, bukan. Maksudnya apa? Ternyata kita pahami, ya Allah, ternyata nikmat besar ya Allah. Kenapa selama ini kita keluh, aku gak ada ini, gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini, butuh ini, butuh ini, butuh itu. Ternyata kalau kita lihat orang di bawah kita, masya Allah, lebih parah lagi, lebih gak punya lagi. Bahkan sampai-sampai pengalaman kawan, ada kita melihat orang di bawah orang-orang yang ya kita katakan ekonominya minim lah, apalagi dampak corona ini. Masya Allah, seorang guru ngaji ini guru ngaji. Mungkin ada kata-kata guru ngaji kan. Guru ngaji tahu lah berapa gajinya. Paling sekitar 200.000. 300.000 udah paling banyak itu. Kalau satu tempat, kalau banyak tempat masih alhamdulillah. Ini cuma satu tempat ini. Satu tempat 200.000 gajinya.
Dan gajinya itu ya sebulan sekali. Masuk ngajarnya 12 kali dalam sebulan. Berarti seminggu 3 kali kurang lebih. Ternyata ditanya-tanya berharap ekonominya dari guru ngaji itu. Karena virus corona nggak ada ngajar. Nggak ada ngajar Bapak dan Ibu. Bisa merenung dari mana ini ekonominya nih? Ya nggak tahu lah. Cuma itu tadi karena orangnya soleh ada aja di sini. Artinya apa? Ya kami yang kami pahami. Ternyata inilah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Lihatlah orang tua kita. Supaya kita bersyukur. Kadang udah kaya kita bersyukur juga. Tapi begitu udah banyak kita bersyukur juga. Masih kurang lagi. Kan begitu kan? Yang lebih parah lagi adalah orang yang udah betul-betul di bawah, tapi dia tidak tahu dia untuk kembali kepada Allah. Maka dalam salah satu ungkapan ahli hikmah adalah, bahkan dalam hadis masalah ya, bahwasanya Allah paling benci kali, paling murka kali, udah miskin sombong pula. Ini gak miskin sombong pula. Kategori miskin sombong ini maksudnya gini, udahlah dia susah, tak mau ibadah nggak pula lagi, kan begitu. Masih mending orang kaya pelit tapi ibadah. Masih mending orang kaya pelit tapi masih ibadah. Ini udah miskin, susah, nggak tahu dia kalau ini susah, tapi nggak mau ibadah. Tapi lebih paten lagi adalah ketika orang miskin dia qanaah, tapi dia menjaga muruahnya, bahkan nggak mau dia minta-minta. Ya, kalau minta berarti luar biasa ke istiqomah dalam kehidupan iman. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, bahwa kehidupan yang bermakna itu adalah ketika kita memiliki hidup yang qanaah, menerima apa adanya yang Allah berikan, bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala yang begini sampai sini saja, karena sudah sebanyak gantung-gantung ini berbanding ini. Nah, kita gantung. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan hari ini bermanfaat kita semuanya. Dan saya dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian selama kita pada pagi hari ini, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.